Oke, masuk pada tahap yang pertama, yaitu tahap pembentukan. Pada tahap ini, konselor atau guru BK berperan sebagai fasilitator yang nanti akan menjelaskan dan membentuk apa itu kelompok dan akan menjelaskan mengenai konseling kelompok yang akan dilaksanakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Udah pada makan siang hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu mau lebih lanjut untuk kita mengadakan kegiatan pada hari ini, Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua, kepada teman-teman semua karena sudah mau menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan konseling kelompok. Nah, oke, langsung saja ya. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini diberi kelancaran dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua gitu ya. Nah, untuk doa pada hari ini, apakah ada yang ingin memimpin doa? Oke, siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Oke, Mas Tegar mau memimpin doa? Oke, silahkan. Oke, terima kasih Mas Tegar yang sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan ini lebih lanjut, Ibu mau bertanya, apakah sebelumnya kalian pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum ada? Nah, apakah kalian, karena kalian belum pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok nih, apakah kalian tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu? Oke, kalau kalian belum tahu, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan kepada individu melalui setting kelompok atau suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh satu konselor atau seorang konselor sebagai fasilitator seperti saya, dan nanti anggota kelompoknya seperti anak-anak, seperti itu. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, dan Ibu sudah mengenalkan apa itu konseling kelompok. Nah, pasti kalian udah tahu dong apa maksud dan tujuan Ibu meminta waktu kalian untuk bertemu pada hari ini. Jadi, tujuan kita bertemu dan berkumpul pada hari ini dalam suatu ruangan ini, yaitu kita akan melaksanakan konseling kelompok. Tujuan kita untuk melaksanakan konseling kelompok. Nah, nanti pada kegiatan konseling kelompok ini kita akan membahas satu topik permasalahan yang nanti kita akan cari tuh pembahasannya, yang akan dibahas itu apa. Nanti kita akan cari bersama-sama. Nanti topik permasalahan itu akan kita cari solusinya, akan kita cari jalan keluar dari permasalahan tersebut secara bersama-sama. Nah, nanti juga kegiatan pada hari ini, kegiatan konseling ini akan menekankan kepada beberapa asas. Apakah kalian setuju? Nanti kalau kalian setuju, Ibu akan menjelaskan apa aja sih asas-asas yang akan kita gunakan pada konseling kelompok pada hari ini. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan mengenai asas-asas yang akan kita gunakan pada hari ini, yang harus kalian patuhi dan harus kalian mengerti ketika melaksanakan konseling pada hari ini. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas ini menekankan kepada nanti informasi atau data-data yang kita bahas, yang kita peroleh pada diskusi hari ini, pada konseling kelompok pada hari ini, dijamin tidak akan bocor ke pihak luar atau ke luar kelompok, seperti itu ya. Jadi nanti setiap anggota wajib merahasiakan dan memegang informasi yang kita dapatkan pada konseling hari ini agar tidak tersebar luas keluar. Jadi hanya kita saja yang melaksanakan konseling kelompok pada hari ini saja yang tahu, seperti itu ya. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, asas ini menekankan kepada semua anggota kelompok atau seluruh anggota kelompok agar bisa terbuka mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi atau suatu pendapat yang akan kita bahas pada hari ini tanpa adanya keraguan apapun, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Asas ini menekankan kepada kesukarelaan seluruh anggota kelompok dalam menyampaikan, dalam mengikuti, dan dalam
memberikan masukan, menceritakan permasalahan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Asas yang keempat, asas yang terakhir yang kita akan gunakan pada konseling hari ini yaitu asas kekinian. Nah, asas ini menekankan pada berita atau permasalahan yang akan kita bahas hari ini merupakan permasalahan yang kekinian atau terupdate gitu ya. Nah, sekarang kalian sudah paham ya mengenai asas-asas yang Ibu sudah jelaskan tadi, asas-asas yang mana harus kalian patuhi selama melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Apakah kalian sudah mengerti? Apakah kalian sudah paham? Oke, baik. Alhamdulillah juga sudah paham. Nah, Ibu akan menjelaskan dan Ibu akan menyampaikan mengenai waktu yang akan kita gunakan selama kegiatan hari ini, selama kita melaksanakan konseling kelompok pada hari ini. Nah, kita akan melaksanakan kegiatan hari ini, melaksanakan konseling kelompok pada hari ini dalam waktu 45 menit saja. Nah, dalam waktu 45 menit itu, Ibu harap kita dapat memaksimalkan waktu sebaik-baiknya, kita dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar kegiatan hari ini, agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berjalan dengan baik, seperti itu ya. Nah, di sini Ibu adalah ketua kelompok sebagai fasilitator dan kalian semua sebagai anggota kelompok. Sebagai anggota kelompok, kalian berhak mengajukan pertanyaan, mengajukan pendapat, mengutarakan pendapat, ataupun memberi masukan kepada seseorang atau anggota kelompok lainnya yang masalahnya akan dibahas pada hari ini. Selain itu, kalian juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang tadi ada pada asas tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang sudah kita sepakati tadi ya. Nah, kemudian sebelum menginjak lebih serius, sebelum kita lebih dalam lagi dalam melaksanakan konseling ini, alangkah baiknya kita saling mengenal, alangkah baiknya kita biar lebih gampang akrab gitu ya, kita perkenalan dulu kan. Tadi juga Ibu juga belum memperkenalkan diri, kalian juga belum memperkenalkan diri. Masa Ibu sudah menjelaskan panjang kali lebar tapi kita belum perkenalan itu. Masa tadi saya hanya mengenal satu orang saja yaitu Mas Tegar. Nah, silahkan perkenalan mulai dari Ibu atau kalian? Mulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Sinta Dewi Rahmawati. Biasanya Ibu dipanggil Sinta. Kalian boleh manggil Ibu apa saja kok. Nah, Ibu di sini sebagai guru BK atau konselor sekolah. Nah, pada hari ini Ibu berperan sebagai fasilitator kalian dalam konseling kelompok ini. Nah, kemudian kan Ibu tadi sudah perkenalan. Langkah baiknya Ibu juga mengenal kalian karena Ibu juga ingin akrab dengan kalian, ingin mengenal kalian. Oke, perkenalan boleh dimulai dari Mas yang mau berdoa tadi, Mas Tegar ya? Iya, boleh dari Mas Tegar. Oke, sudah cukup ya perkenalannya. Ini udah saling kenal, terus mungkin udah mulai akrab juga. Nah, biar tambah kenal, biar tambah akrab, biar tambah semangat, Ibu mau mengajak kalian untuk melakukan suatu hal nih. Tahap yang kedua ada tahap peralihan. Tahap ini konselor atau fasilitator kegiatan melakukan peralihan fokus. Jadi konselor atau fasilitator melakukan sedikit permainan atau ice breaking untuk meningkatkan semangat, untuk meningkatkan fokus agar para anggota kelompok yang mengikuti konseling tidak terlalu fokus atau tidak terlalu tegang dalam mengikuti konseling. Nah, nanti ini juga akan berguna untuk melatih fokus kalian agar kalian lebih fokus dan lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Nah, Ibu akan melakukan suatu permainan, sedikit permainan atau biasanya disebut ice breaking gitu ya. Nah, nanti teman-teman nanti kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau Ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2 gitu ya. Dan seterusnya. Tapi perlu kalian ingat, kalau Ibu tidak ada mengatakan kata tepuk, cuma 1 gitu doang. Nah, kalian tidak perlu tepuk tuh, cuma diem. Nah, misalkan contoh ya, Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 2. Nah, seperti itu. Jangan terkecoh, kalian harus fokus gitu ya. Nah, langsung saja ya kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, 2. Oh, gimana nih? Nah, ada yang salah. Terus lebih fokus ya, lebih semangat. Sekali lagi, oke? Tepuk 1, tepuk 2, 1,
Nah, oke, tepuk tangan buat kita semua. Kalian sekarang sudah fokus, sudah bersemangat. Mungkin ada yang belum semangat? Apakah setelah permainan tadi, setelah sedikit ice breaking tadi, kalian sudah semangat dan sudah fokus sekarang? Oke, karena kalian sudah semangat dan kalian sudah fokus, kita langsung saja ya masuk pada konseling kelompok pada hari ini. Pada tahap yang selanjutnya ada tahap inti, yaitu tahap kegiatan konseling kelompok. Apa saja yang dibahas di sini? Nanti pada tahap kegiatan ini, konselor sebagai fasilitator dan semua anggota akan melakukan pembahasan mengenai permasalahan yang sedang dibahas, satu topik permasalahan yang sedang dibahas dan mencari bersama-sama solusinya. Nah, karena kalian sudah fokus dan sudah bersemangat, serta kalian sudah siap untuk mengikuti konseling pada hari ini, langsung saja Ibu menyuruh kalian untuk menyampaikan satu topik permasalahan yang sedang kalian alami saat ini. Tidak usah berebut, tidak usah kamu duluan, aku duluan. Pasti semua anggota punya giliran masing-masing, pasti satu persatu akan menyampaikan atau mengemukakan pendapat ataupun permasalahan yang sedang dihadapi masing-masing setiap anggota. Permasalahan itu permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini atau terkini gitu ya. Oke, karena semua anggota kelompok sudah menyampaikan satu topik permasalahan atau permasalahan apa yang sedang setiap anggota kelompok hadapi saat ini begitu ya. Nah, kemudian sekarang kita sepakati secara bersama-sama permasalahan mana yang akan kita jadikan satu topik pembahasan pada konseling pada hari ini. Nah, nanti satu topik permasalahan itu yang akan menjadi inti dari konseling pada hari ini. Nah, silahkan setiap anggota kelompok berpendapat mana sih satu topik permasalahan yang harus kita ambil untuk dijadikan topik pembahasan pada hari ini. Silahkan. Oke, nah Mas Tegar, apakah setuju jika permasalahan yang Mas Tegar alami ini dijadikan pembahasan pada konseling hari ini? Baik, setuju ya. Anggota yang lain gimana? Baik. Nah, karena semua anggota kelompok tadi sudah menyetujui dan menyepakati permasalahan apa yang akan kita ambil pada diskusi hari ini, pada konseling kelompok hari ini, yaitu permasalahannya Mas Tegar. Nah, Mas Tegar juga sudah menyetujui bahwa permasalahan dia akan kita bahas pada hari ini secara bersama-sama seperti itu ya. Nah, jadi topik yang akan kita bahas pada konseling hari ini adalah kecemasan dalam menghadapi ujian. Nah, Mas Tegar, tolong jelaskan secara detail mengenai kecemasanmu, mengenai permasalahan yang sedang kamu hadapi, mengenai permasalahan yang sedang kamu alami atau kamu rasakan ini. Nah, untuk teman-teman anggota yang lain, tolong dengarkan dan catat mengenai permasalahan yang sedang Mas Tegar alami. Barangkali nanti ada catatan-catatan yang harus dicatat mengenai permasalahan Mas Tegar, tolong dicatat. Kemudian berikan ide atau pendapat kalian mengenai permasalahan yang sedang kita bahas hari ini. Nah, kita tadi sudah mendengar cerita dari Mas Tegar tentang permasalahannya secara mendetail. Kemudian teman-teman yang lain atau anggota yang lain silahkan mengemukakan pendapat atau mengemukakan saran, menyampaikan saran mengenai permasalahan yang sedang Mas Tegar hadapi untuk kita selesaikan secara bersama-sama, atau kita kemukakan atau kita temukan nih solusi apa untuk permasalahan Mas Tegar. Jadi kita selesaikan secara bersama-sama. Bagus sekali kalian sudah mengemukakan pendapat masing-masing mengenai masalah yang sedang Mas Tegar hadapi, atau kalian sudah mengemukakan pendapat kalian, masukan kalian untuk masalah yang Mas Tegar hadapi. Nah, jika ada yang belum jelas mengenai permasalahannya atau kurang detail Mas Tegar menjelaskannya, kalian semua anggota bisa menanyakan kepada Mas Tegar. Nah, Ibu rasa kalian juga sudah jenuh ya, sudah mendengar karena sudah berdiskusi cukup lama, kalian mungkin sudah jenuh lagi ya. Ayo kita bangun semangat lagi, kita bangun fokus lagi dengan ice breaking lagi. Nah, tapi kali ini beda. Tadi tepuk 1, tepuk 2, sekarang tepuk tunggal dan tepuk ganda. Peraturannya kayak tadi ya, sama. Cuma ini bedanya cuma tepuk tunggal sama tepuk ganda gitu doang ya. Beda perintah, beda instruksi gitu ya. Oke, langsung saja untuk membangun semangat kalian lagi, untuk
melatih fokus kalian lagi agar kalian lebih bersemangat lagi untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Kita mulai dulu nih permainan tadi seperti tadi, cuma beda instruksi. Ingat, beda instruksi saja. Kalau tadi 1 dan 2, sekarang tunggal dan ganda seperti itu ya. Oke, kita coba ya. Tepuk tunggal, tunggal, ganda, no, tepuk ganda, ganda. Nah, harus lebih fokus ya. Oke, sudah fokus kalian? Sudah bersemangat lagi karena tadi sudah melakukan permainan gitu ya. Sudah bersemangat lagi? Oke, saya suka, ibu suka semangat kalian. Anak muda itu harus bersemangat gitu ya. Nah, oke, karena tadi sudah melakukan permainan dan kalian juga sudah bersemangat lagi, sudah fokus lagi, kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya. Dan yang terakhir ada tahap pengakhiran. Pada tahap ini, konselor atau fasilitator mengakhiri sesi konseling kelompok dengan menyimpulkan dan menanyakan pesan dan kesan para anggota kelompok serta menanyakan pesan dan kesan seseorang atau individu yang telah mengemukakan masalahnya tadi dan menjadi topik pembahasan. Nah, pada pengakhiran ini, konselor juga membuat perjanjian pertemuan untuk pertemuan selanjutnya untuk melakukan konseling kelompok lagi dengan permasalahan yang berbeda. Nah, kemudian konselor baru menutup nih sesi pertemuan pada hari itu. Nah, karena kalian sudah bersemangat lagi, mari kita lanjutkan sesi konseling pada hari ini. Nah, tadi Ibu sudah mendengar pendapat dan masukan kalian mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota lain atau teman kalian ataupun Mas Tegar. Gitu ya. Pendapat-pendapat atau masukan kalian sangat bagus. Jadi, tadi pada intinya Ibu menyimpulkan bahwa tadi kita membahas tentang permasalahan Mas Tegar dengan topik yaitu Mas Tegar sedang mengalami permasalahan kecemasan dalam menghadapi ujian, karena sebentar lagi kita pasti tentunya tahu bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi ujian. Nah, pemecah masalahnya adalah ketika akan menghadapi ujian dan supaya kita menghindari rasa cemas itu, yang pertama adalah kita mempersiapkan diri secara bersungguh-sungguh agar kita benar-benar siap dalam menghadapi ujian nanti. Gimana sih cara mempersiapkannya? Nah, selain belajar secara bersungguh-sungguh, kita juga harus belajar jauh-jauh hari sebelum ujian. Karena pasti sebelum ujian, pasti kalian diberitahu ujiannya akan dilaksanakan kapan. Nah, mulai dari itu kalian belajarnya ditingkatkan lagi, bersungguh-sungguh lagi, dan jam belajarnya ditambah lagi, seperti itu. Nah, kalian juga harus meningkatkan fokus kalian dengan mengurangi main gadget yang tidak penting, yang fungsinya itu atau tujuannya itu tidak untuk belajar gitu ya. Mas Tegar juga bisa meningkatkan rasa percaya diri Mas Tegar agar Mas Tegar itu lebih percaya diri, lebih yakin kepada diri Mas Tegar bahwa Mas Tegar itu pasti bisa untuk menghadapi ujian. Jadi dengan rasa percaya diri itu, Mas Tegar mampu menghadapi ujian dan penuh dengan rasa keyakinan, yakin bahwa Mas Tegar itu mampu, bahwa Mas Tegar itu bisa. Jadi itu akan mengurangi rasa cemas Mas Tegar, seperti itu. Berhubung waktu pertemuan kita ini terbatas, maka Ibu akan mengakhiri konseling pada hari ini. Namun sebelum mengakhiri proses konseling pada hari ini, sebelum mengakhiri kegiatan konseling pada hari ini, Ibu ingin kalian menyampaikan pesan dan kesan dalam selama melakukan konseling hari ini. Nah, mulai dari Mas Tegar yang masalahnya tadi kita bahas pada hari ini, kita bahas bersama-sama, kita cari solusi permasalahannya bersama-sama, dan kita selesaikan masalahnya bersama-sama. Nah, menurut Mas Tegar nih, pendapat Mas Tegar itu seperti apa, dan kesannya dalam mengikuti konseling itu seperti apa? Silahkan. Bagaimana perasaanmu setelah kamu menyampaikan permasalahanmu, permasalahan yang sedang kamu hadapi, dan kamu menerima masukan dan pendapat dari teman-teman yang lain, dari anggota yang lain? Alhamdulillah sudah merasa lega ya. Oke, Ibu senang sekali kamu sudah merasa lega dengan mengikuti konseling hari ini. Ibu merasa lega karena kamu sudah mendapatkan pemecahan masalah dari masalah yang sedang kamu hadapi saat ini.
Nah, untuk teman-teman yang lain bagaimana pendapatnya, pesan dan kesannya dalam mengikuti konseling hari ini? Ibu mau mendengarkan, silakan. Oke, terima kasih karena kalian sudah mengemukakan dan menyampaikan pendapat serta pesan dan kesan kalian selama mengikuti konseling pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, untuk membahas permasalahan-permasalahan lain dari anggota yang lain, tentunya apa kita bisa melaksanakannya minggu depan. Apa kalian setuju? Oke, setuju ya. Oke, jadi pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan minggu depan. Oke, karena tadi kita sudah melaksanakan konseling kelompok dan waktunya juga sudah habis. Kita juga sudah menyimpulkan dan menemukan topik permasalahan. Kita juga sudah menemukan solusinya. Mari kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Untuk mengakhiri konseling pada hari ini, alangkah baiknya karena tadi kita buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga. Nah, kali ini untuk penutupnya ibu saja yang memimpin doa ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, karena tadi juga sudah selesai ya pembahasan pada hari ini. Oke, ibu tutup, ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti konseling pada hari ini, sudah mau berpartisipasi dalam konseling atau kegiatan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Kalian semangat untuk menghadapi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat sore semuanya.